Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Sebagai kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Walaupun ada warna hijau tapi masih berasa bearish ya. Tapi ini alhamdulillah Bitcoinnya masih tertahan di 21 ribuan. Dan sangkut saya pun belum kejebot apa-apa. Dan ini udah gak gurih banget. Apalagi udah mau 1 tahun nanti ya di bulan November. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di sini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami. Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya hari ini katanya Bang tolong bahas sih tentang perkembangan dari Hotbit karena ada beberapa informasi terbaru yang perlu kalian ketahui. Yes. Oke, kalau kita lihat laman resmi dari Hotbit.com di sini ya, pengumuman terbaru dari platform Hotbit ya. Kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran kalian. Hotbit secara bertahap akan memiliki berbagai layanan dalam 2 minggu ke depan. Berikut ini adalah beberapa langkah dan garis waktu dari keseluruhan prosesnya tersebut. Dalam pengumuman terakhir ini, kami menjelaskan aset kripto yang dibukukan secara rinci. Untuk pengumuman platform Hotbit di bagian pertama, menurut skema pemrosesan sistem defisit dalam rencana transparansi Hotbit 2.0. Sebenarnya apa sih dari defisit tersebut ya? Kalau kita lihat di sini ya, Hotbit 2.0 sistem defisit. Ini merupakan salah satu inti dari peningkatan transparansi. Masalah force major berikut adalah beberapa kewajiban tanpa fault miliki dari checks, tetapi telah menyebabkan kerugian permanen atau tidak tersedianya aset sementara. Yang pertama itu adalah menunjukkan hacker untuk mencuri dana. Yang kedua adalah mata uang kripto tertentu memiliki masalah teknis dan operasionalnya sendiri yang mengakibatkan hilangnya aset. Yang ketiga adalah sebuah proyek pertukaran terlibat dalam sebuah kasus dan Departemen Penegakan Hukum membekukan aset di bursa. Dan keempat adalah sejumlah besar aset kecil terjebak di alamat dus dan karena tingginya biaya segas di dalam jaringan tersebut. Di masa lalu, cek itu sering berurusan dengan 4 situasi ya perlakuan rahasia di atas yang sering terjadi banget di beberapa checks ya yang dialami oleh beberapa exchange kripto top dunia. Ini masalah-masalah ini sering terjadi banget ya di beberapa exchange kripto dunia ya. Dan pada keseimbangan tersebut itu Hotbit percaya bahwa mekanisme terbuka dan transparan ini lebih baik daripada perawatan rahasia. Dalam hal seperti itu karena banyak dari apa yang disebut perawatan rahasia hanya menutupi masalah secara dangkal, dia bilang di sini ya, dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya yang akhirnya mengarah pada kondisi yang lebih buruk. Oleh karena itu, mengingat 4 situasi di atas yang pernah terjadi di beberapa checks tersebut, Hotbit akan mengungkapkannya sesegera mungkin di masa mendatang dan mengadopsi skema perawatan defisit. Nah, aturan spesifikasinya adalah yang pertama nih ya, Hotbit itu akan menghitung proporsi aset yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kerugian aktual atau aset yang dibekukan. Semua aset yang tidak dapat digunakan itu akan diubah menjadi aset defisit. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ini memastikan bahwa semua aset lainnya tidak terpengaruh. Yang kedua adalah Hotbit akan mengirimkan HTB, ini adalah salah satu koin mereka untuk aset defisit setiap minggu untuk mengurangi kerugian dari defisit secara bertahap. Yang ketiga, Hotbit akan membuka fungsi perdagangan aset defisit untuk memenuhi kebutuhan likuiditas aset defisit. Yang keempat adalah Hotbit akan terus mengakumulasi margin defisit dari pendapatan operasional. Jadi selama Hotbit mengalami defisit, itu Hotbit itu akan menyetorkan semua pendapatan bersih ke dalam margin defisit, dan margin defisit ini akan digunakan untuk membeli kembali defisit. Jika tidak ada defisit saat ini, itu 20% dari laba bersih itu akan disimpan ke dalam margin defisit untuk mengatasi beberapa kemungkinan masalah defisit yang akan datang. Selama Hotbit mengalami defisit, Hotbit itu akan menggunakan semua pendapatan bersihnya untuk margin defisit. Itu berarti bahwa selama periode ini pemegang saham tidak akan menerima dividen, karyawan tidak akan menerima bonus, dan pembelian kembali HTB akan dihentikan sementara. Jadi inilah pengertian dari defisit. Nah, di sini ada beberapa koin. Kalau kita lihat di sini berikut adalah daftar semua aset yang terpengaruh dan parameter terkait. Kalau kita lihat di sini ada beberapa cryptocurrency atau beberapa koin. Kalau kita lihat di sini ada termasuk Shiba Inu. Itu masuk di dalam defisit rate-nya. Kalau nggak salah sampai dengan di sini 58% ini ya. Karena di sini Tether, USDT dan Shiba Inu adalah salah satu token atau koin dan stablecoin yang paling banyak ditahan
di aplikasi Hotbit membawahi dari beberapa cryptocurrency lainnya. Wow. Berarti kan banyak banget nih yang menahan dari Shiba Inu, termasuk saya. Saya ada 441 juta token Shiba Inu di Hotbit, saya masih ingat itu. Saya masih ada screenshotnya. Jadi kalau misalkan berkurang dari jumlah itu, waduh, gimana ini ya? Bisa kita klaim langsung nih ke Hotbitnya, karena saya masih ingat jumlah token yang saya simpan di Hotbit, termasuk ada Doge Elon Musk, ada Shiba Inu, dan beberapa koin meme lainnya. Karena rata-rata idaman koin meme biasanya banyak banget di Hotbit ya. Nah, kemudian ada beberapa rencana jangka waktu lengkap untuk pemulihan Hotbit ya. Kalau kita lihat di sini pada tanggal 11 sampai dengan 18 September, itu mereka bakal mengaudit dan menangani defisit aset platform. Jadi sampai 18 September ini masih menangani defisit aset platform mereka. Kemudian tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 September itu secara bertahap memulihkan layanan deposit, perdagangan, dan investasi semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit, dan melanjutkan layanan perdagangan di ETF leverage. Kemudian juga di 12 September sampai dengan 18 September secara bertahap melanjutkan layanan deposit, perdagangan, dan investasi aset penanganan defisit. Sedangkan pada tanggal 14 Septembernya itu mereka memulihkan layanan penarikan semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit, kecuali ini yang tadi itu ya, yang di atas beberapa cryptocurrency di atas tadi. Jadi ada 14 September adalah memulihkan layanan penarikan semua aset yang tidak terpengaruh dalam defisit. Sejumlah kecil aset yang dengan masalah simpul. Kemudian juga 18-nya adalah pada 18 September adalah layanan perdagangan terbuka untuk aset defisit. Sedangkan pada tanggal 19 Septembernya memproses airdrop HTB untuk aset defisit, memulai rencana staking HTB, ini token dari mereka sendiri ya, dan memulihkan layanan penarikan berbagai aset yang terkena defisit kecuali untuk sejumlah kecil aset dengan masalah simpulnya tersebut. Kemudian dia juga menyatakan bahwa kami berharap akan ada gelombang besar pengguna ke situs web dan aplikasi Hotbit pada saat itu. Ya benar banget ya, pasti mereka berbondong-bondong cepat-cepat untuk melihat bagaimana aset mereka di Hotbit ya. Mungkin juga ada yang sebagian telah memindahkannya atau melakukan penarikan dan lain sebagainya. Mungkin mereka ada yang takut tentang aplikasi Hotbit. Jadi kalau menurut saya sih ini hal wajar lah ya yang terjadi pada Hotbit, karena Hotbit ini bukan baru pertama kali dia melakukan seperti ini. Karena di tahun 2021 juga ketika saya masih ingat banget Shiba Inu waktu itu lagi naik-naiknya, jadi bingung banget nggak bisa diapa-apain ya asetnya tersebut, karena Hotbit lagi maintenance cukup panjang, itu sekitar berapa mingguan atau sebulanan ya, saya lupa itu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih tentang bagaimana kalau asetnya di atas $1.000 ya. Diketahui bahwa kalau kita lihat ada pertanyaan di sini ya, diketahui bahwa baseline dari USDT adalah $1.000. Jika aset akun saya lebih dari $1.000, berapa dolar yang dapat saya tarik dari akun saya nih? Jawabannya ya, jika aset USDT di akun kalian lebih besar dari baseline, maka sebagian di USDT di akun kalian itu akan defisit. Nah, misalkan nih ya, kalian tuh memiliki $1.500 di akun kalian, maka akun kalian itu memiliki T sama dengan 1.500 sampai dengan 1.000 itu adalah 0,52-nya dikali 0,52 sama dengan itu $260 yang bisa dilakukan, dan ini untuk merubah jadi asetnya menjadi defisit. Yaitu $260 ini itu menjadi DF/USDT, Anda dapat langsung berdagang untuk menarik 1.500 sampai dengan 260, dan bandengan adalah 1.240. Jadi dikurangi dari defisitnya sebesar $260. Jadi yang ditarik itu adalah $1.240 di akun kalian sendiri. Dan di sini juga mereka sudah jelaskan ya bagaimana sistem defisit tersebut itu bekerja di aplikasi Hotbit. Dan kalau kalian masih penasaran tentang apa sih sepertinya perkembangan lebih lanjut, kalian bisa follow langsung di Twitter resmi dari Hotbit, maupun kalian bisa cek link di deskripsi video ini. Yes! Semoga masalah ini cepat selesai dan aset kita di aplikasi Hotbit semuanya aman. Kalau misalkan jumlah nilainya berkurang itu wajar, tapi kalau jumlah koin yang berkurang itu berarti tidak wajar ya. Jadi pastikan kalian screenshot lah minimal berapa aset yang kalian miliki sebelum aplikasi Hotbit tersebut melakukan penangguhan sejak bulan lalu. Yes, mungkin itu yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer on dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.